Oke, silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya dan dibuka BBD pembelajaran Al-Islam yang kedua ya. Di sini kita akan belajar tentang nisab dan manfaat zakat. Sebelumnya mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan diperhatikan ya. Nah, untuk apa sih kita belajar tentang nisab dan manfaat zakat ya? Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan masing-masing dari nisab zakat. Yang kedua, nanti kalian ya dapat menyebutkan apa saja manfaat zakat itu ya. Kemudian tujuan yang terakhir, kalian juga dapat menghafalkan ketentuan-ketentuan dari masing-masing nisab zakat. Tentunya banyak sekali nanti ya. Nah, pembelajaran ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 43 ya, yang berbunyi wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk ya nak. Oke, yang pertama ya, apa saja harta yang wajib dizakati ya, apa saja kita harus tahu dulu sebelum masuk ke nisab. Yang pertama ada emas dan perak. Nah, yang kedua harta perniagaan. Yang ketiga hasil pertanian. Yang keempat binatang ternak. Nah, setelah kita mengetahui dari harta yang akan kita zakati ini, maka setelah ini kita harus mengetahui nisab masing-masing harta yang sudah Ustazah sampaikan barusan ya. Nah, pengertian nisab. Apa sih artinya nisab itu? Nisab artinya batas kewajiban untuk mengeluarkan zakat ya. Jadi ada batasnya. Kalau sudah masuk batasnya, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang Ustazah sampaikan di sini tentunya yang termasuk zakat mal yang kemarin ya. Apa itu zakat mal? Zakat harta, untuk mensucikan harta yang kita miliki. Nah, yang pertama nisab zakat emas dan perak. Mungkin ya Ustazah yakin, ya bukan mungkin lagi, Ustazah yakin orang tua kalian, mamah-mamah kalian ini memiliki emas ya, perhiasan ya, salah satunya ada emas ataupun perak. Jika emas yang dimiliki ya sebanyak 85 gram nisabnya, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa yang dikeluarkan zakatnya? Yaitu 2,5% ya dari 85 gram tadi. Nah, kalau yang dimiliki oleh kita, oleh orang tua kalian misalnya ya, perak bukan emas. Nah, peraknya harus mencapai 672 gram dulu baru dikeluarkan zakatnya. Ya, berapa yang dikeluarkan? Sama 2,5%. Gimana kalau misalkan mamahku punya emas tapi emasnya baru 84 gram, sudah wajibkah dikeluarkan zakatnya? Belum, tunggu kurang 1 gram lagi ya. Jadi ditunggu dulu 1 gram lagi. Tadi kan baru 84, harus mencapai 85 dulu ya. Kalau sudah mencapai 85 gram, maka wajiblah dikeluarkan zakat emas yang dimiliki ya nak ya. Kemudian setelah emas dan perak ya, masuk ke harta perniagaan. Apa sih harta perniagaan itu? Ya, yaitu yang dihitung berapa jumlah jika dalam bentuk uang, maka nisabnya disetarakan dengan harga emas sebanyak 85%. Jadi jumlah uang yang wajib dikeluarkan sama ya, 2,5% dari jumlah kekayaan perniagaan ya. Misalkan kalian memiliki
bisnis perdagangan ya. Lah itu nanti harus dihitung ya, harus dihitung sudah masukkah standar harta perdagangan yang dimiliki itu mencapai 85 setara 85 gram emas ya. Kalau sudah mencapai maka wajib dikeluarkan zakatnya sama 2,5% dari harta perdagangan atau perniagaan yang dimiliki ya. Kemudian setelah perniagaan ya, zakat hasil pertanian ya. Misalkan memiliki sawah tentunya digunakan untuk bertani, bercocok tanam. Nah, ketika bercocok tanam, bertani ya, yang digunakan untuk bercocok tanam itu airnya dari mana? Misalkan airnya itu dari air irigasi ya, air saluran irigasi disalurkan. Nah, nisab zakatnya dihitung 750 kg dan zakat yang dikeluarkannya hanya 5% saja ya. Tetapi kalau misalkan air yang digunakan untuk bertani atau bercocok tanam itu airnya dari tada hujan, langsung air hujan ya, nisabnya ditentukannya sampai 759. Nah, dan berat zakat yang dikeluarkannya itu 10%. Jadi kalau misalkan hasil dari panen ya, hasil dari panen kalian itu sudah mencapai 750 kg. Nah, 750 kg itu batasan kalau menggunakan air irigasi, maka yang dikeluarkan zakatnya dari hasil panen itu 5%. Kalau misalkan hasil panennya itu tadi menggunakan air tada hujan, maka dilihat standarnya 759 kg. Kalau misalkan sudah masuk ke 759 kg, maka zakat yang dikeluarkannya 10% ya, 10%. Nah, kapan hasil pertanian ini dikeluarkan? Begitu panen ya, kemudian ditimbang, sudah masukkah nisabnya, maka langsung dikeluarkan zakatnya. Tidak harus menunggu 1 tahun dulu kalau untuk hasil pertanian ya nak ya. Kemudian setelah nisab pertanian, masuk ke nisab binatang ternak. Binatang ternak ini banyak sekali, ada unta, ada sapi, ada kambing ya. Nah, yang pertama kita akan ketahui yaitu dari binatang ternak unta ya, peternakan unta. Misalkan kalian ya ada yang memiliki unta, haruskah saya punya 2 unta berarti saya udah harus zakat? Belum, karena mulai dikeluarkan zakatnya itu jika kita sudah memiliki minimal 5 ekor unta. Kalau sudah memiliki 5 ekor unta ya, batasannya jumlah 5 ekor unta sampai 9 ekor unta itu yang harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Belum nyampe ke unta ya, kalau untuk zakatnya zakat unta jumlah masih 5 sampai 9 itu yang dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian kalau misalkan jumlahnya dari 10 ekor unta sampai 14 ekor unta, berapa yang harus dikeluarkan? 2 ekor kambing. Naik lagi dari hitungan 15 unta sampai 19 unta, berapa yang dikeluarkan zakatnya? 3 ekor kambing ya. Kalau bertambah lagi untanya semakin banyak, 20 ekor sampai 24 ekor, berapa? 4 ekor kambing ya. Dan selanjutnya sudah tertera di buku BBD kalian ya. Jumlah dari sekian sampai sekian berarti harus dikeluarkan berapa ekor. Nah, di situ ya, itu harus benar-benar kalian ingat berapa ekor yang harus dikeluarkan dari binatang ternak unta itu. Nah, ini berubah lagi ya, dari sapi atau kerbau, berbeda dengan unta. Kalau unta itu tadi batas minimalnya 5 ekor. Kalau misalkan kita sudah
masuk ke sapi, batas minimalnya 30 ekor. Kalau kalian memiliki sapi ya di rumah baru 10 ekor, sudah wajib dikeluarkan zakatnya? Belum, karena batas wajib dikeluarkan zakat sapi atau kerbau itu minimal 30 ekor sapi ya. Kalau sudah memiliki 30 ekor sapi, jumlahnya 30 sampai 39, maka sudah mulai wajib dikeluarkan zakat. Berapa? 1 ekor sapi umurnya 1 tahun. Diperhatikan ya, umurnya harus 1 tahun, itu yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau misalkan sapinya bertambah lagi, berapa? 40 sampai 59, berapa yang dikeluarkan zakatnya? 1 ekor sapi umurnya 2 tahun. Begitu selanjutnya ya. Sekarang masuk ke nisab kambing ya. Tadi unta sudah, sapi sudah, sekarang masuk ke kambing. Kalau nisab zakat kambing itu jumlahnya minimal 40 ekor. Kalau binatang ternak kambing kalian sudah masuk 40 ekor, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa Us? 1 ekor kambing. Hitungannya kalau jumlah 40 ekor kambing sampai 120 ekor kambing, yang harus dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Nambah lagi semakin banyak, 121 sampai 200 ekor kambing, berapa jumlah zakatnya? 2 ekor kambing ya. Begitu selanjutnya seperti yang sudah tercatat di dalam buku BBD kalian ya. Oke. Sekarang manfaat zakat bagi yang mengeluarkan, bagi muzaki ya. Apa sih? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diterima. Yang ketiga, membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak harta. Selanjutnya, membiasakan diri menjadi pemurah dan selalu membantu orang lain, membersihkan jiwa dan harta benda, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan manfaat yang terakhir bagi muzaki yaitu akan mendatangkan ketentraman di dalam jiwa dan di dalam kehidupannya. Seperti itu ya. Kemudian manfaat selanjutnya, nih tadi kan manfaatnya bagi orang yang mengeluarkan zakat. Sekarang manfaat bagi orang yang menerima zakat atau mustahik. Manfaatnya apa? Yang pertama, membantu dalam memenuhi kehidupan hidup mereka. Ya. Yang kedua, terhindar dari rasa iri, dengki pada diri fakir miskin. Ya, akan tumbuh rasa kasih sayang di situ. Dan bagi mu'alaf dapat memperteguh dan menambah keimanannya. Kemudian manfaat selanjutnya, tadi manfaat untuk muzaki, ada lagi manfaat untuk mustahik ya. Ada lagi manfaat zakat bagi masyarakat ya, bagi umum, halayak umum. Apa saja? Yang pertama, tumbuh kepedulian terhadap kesulitan orang lain ya, peka terhadap keadaan orang lain. Yang kedua, mempererat persaudaraan tentunya ya. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa tolong menolong antar sesama. Dan yang terakhir, terhindar dari kejahatan dan terciptanya keamanan. Oke. Setelah ini silahkan dilanjutkan mengerjakan BBD-nya. Perhatikan perintahnya, kerjakan dengan teliti. Apa saja yang harus diselesaikan di dalam perintah tersebut ya. Mungkin pembahasan nisab dan manfaat zakat Ustazah cukupkan sampai di sini saja. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.